Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 2A. Saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Dasar-dasar Pemahaman Perilaku yang diampu oleh dosen pemampu, yaitu Bariyati MPD. 3 materinya yaitu: 1. Mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika behavioral dan humanistik. 2. Perkembangan kecerdasan dan kepribadian. 3. Motif, motivasi, dan sugesti. Materi yang pertama yaitu mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika behavioral dan humanistik. Mekanisme tingkah laku menurut behaviorisme yaitu memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan atau reinforcement dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Jadi pola perilaku itu menurut behaviorisme dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus tertentu di lingkungan. 2. Holistik atau humanis, memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik, niat, motif, dan tekad dalam diri individu merupakan faktor penentu melahirkan suatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Jadi menurut humanisme itu bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek intrinsik, contohnya niatnya ingin bermain, motifnya melakukan permainan, tekadnya ingin memenangkan permainan tersebut. 3. Pendekatan psikodinamika lebih terfokus pada aspek-aspek emosional kehidupan manusia daripada perilakunya. Pendekatan psikodinamika banyak menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, khususnya pola asuh orang tua atau penting dan motif-motif yang tidak disadari terhadap perilaku. Pendekatan ini sekali lagi menekankan pada pengalaman baik masa lalu maupun pendidikan dari orang tua. 2. Perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu dan bisa berkembang jika dilakukan beberapa latihan yang sifatnya terus-menerus. Kecerdasan ini akan memberikan motivasi pada individu menjadi orang lain, dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup berarti dalam membina moralitas peserta didik, karena individu yang memiliki kecerdasan emosional akan sangat peka dengan keadaan sekitar. Kepribadian. Perkembangan kepribadian seseorang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu lingkungan dan sekolah, dan terutama keluarga yang diberikan oleh orang tuanya saat masih kecil. Jadi kepribadian seseorang itu ditentukan dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Jika ayahnya dan ibunya memperlakukan dengan baik, maka anak itu insya Allah akan menjadi baik dan tidak akan nakal. Dan juga sebaliknya, jika orang tuanya mengajari anaknya tentang memukul dari sejak dini, dia akan menjadi anak yang kasar. 3. Motif, motivasi, dan sugesti. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti bergerak atau to move. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau drive force. Yaitu motif adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya tuh ingin bermain bola, maka motifnya tuh keinginan yang ingin dilakukan oleh seseorang tersebut saat ingin bermain bola.
Dua, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif pada individu sebagai hasil interaksi antara motif dengan sesuatu yang dihadapi yang mendorong seseorang atau individu melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi itu motivasi itu adalah kondisi aktif pada individu. Hasil interaksi motivasi adalah penggerak atau penyemangat individu dalam melakukan suatu hal. Contohnya dalam melakukan pembelajaran di kelas, apa ada saja motivasinya bagi setiap siswa. Contohnya ingin naik kelas, motivasinya dia akan, oleh motivasinya itu akan membuat dia lebih rajin belajar dan meningkatkan pelajarannya baik di rumah maupun di sekolah. Sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Sugesti adalah proses di mana individu menerima suatu cara. Sugesti adalah pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.